Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 17. Melanjutkan cerita sebelumnya. Berdengung. Kekosongan mendidih seperti air, dan napas kuat dari urutan ke-12 dari binatang Kaisar Agung selama perampokan pecah dalam jiwa yang meraih anjing ilahi. Melihat anjing yang menyambar jiwa, Tan Yun tidak memiliki rasa takut dan takut di matanya. Karena Tan Yun yakin akan berani dan tak tertandingi dalam pertempuran terakhirnya di dunia abadi ke-9i. Tidak ada lawannya, termasuk anjing penyabar jiwa di depan. Pada saat ini, Kaisar Abadi meludahkan sebuah kata. Pertama, mata dewa darah anjing ilahi ini, bahkan manusia dari tingkat ke-12 Kaisar Agung, dapat mengendalikan jiwa kekaisaran yang agung, dan Anda tentu saja tidak terkecuali. Kedua, kekerasan tulang anjing ilahi ini sebanding dengan artefak inferior tingkat kedua. Anjing ilahi ini memiliki kekuatan tak terbatas. Ketiga, kecepatan anjing ilahi ini tak tertandingi. Keempat, ketajaman 4 kuku cakar anjing telah mencapai artefak terbaik tingkat ketiga, sangat tajam. Akhirnya, taring anjing surgawi ini telah mencapai artefak inferior tingkat keempat, yang dapat merobek segalanya. Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan untuk melawan anjing ini? Jika aku jadi kamu, aku akan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Setelah pencapaianku meningkat, aku akan menemukan masalah dengan anjing suciku. Namun, maafkan aku, hahaha. Ranahmu terlalu rendah sekarang. Kamu sama sekali tidak lawan dari anjing suciku. Sekarang, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, sepasang mata anjing meledak puluhan ribu tirai cahaya berwarna darah, menyelimuti Tan Yun. Mata ilahi Hongmeng. Setelah mata besar Tan Yun mengeluarkan cahaya merah yang aneh, mata dewa darah dari anjing penyambar jiwa tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Haha, anjing yang menyambar jiwa itu mengerutkan kening. Kemudian, punggungnya membungkuk dan berlari liar dari udara kosong. Dalam sekejap mata, dia melompat ke arah Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng. Dengan kilatan di udara, Tan Yun dengan mudah mengelak dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar dapat membunuh manusia tingkat 12 Kaisar Agung hanya dengan kecepatan, tapi sayang sekali kamu tidak secepat aku. Juga, seperti yang kamu katakan, tulangmu, cakar anjingmu, dan gigi anjingmu sangat tajam. Meski begitu, aku akan mengalahkanmu hari ini. Aku tidak perlu menggunakan pedang untuk membunuhmu, cukup dengan kata Tan Yun. Saat berikutnya, pedang pembunuh Hongmeng berubah menjadi sinar. Setelah menggali ke dalam pikirannya, Tan Yun mengangkat tinjunya. Dengan tinju ini, aku bisa membunuh anjing. Membunuh. Langkah ilahi Hongmeng. Suara mendesing. Ketika Tan Yun tiba-tiba muncul di sisi kiri anjing perampas jiwa, anjing perampas jiwa itu tiba-tiba menoleh, membuka mulut raksasa, dan merobek leher Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa sekali digigit, leher Tan Yun akan digigit. Meskipun tubuh Hongmeng Baruang telah mencapai tahap awal dari kultivasi tingkat ke-18 dan memiliki artefak terbaik untuk menghancurkan tingkat pertama dengan tangan kosong, daging Tan Yun jauh lebih keras daripada gigi anjing ilahi. Tan Yun berbalik di udara. Setelah menghindari gigitan anjing perampas jiwa, dia melayang di udara dan muncul di sisi kanan anjing perampas jiwa. Dia memukul sisi kanan anjing penyambar jiwa menyambar kepala anjing. Ledakan. Dengan suara tumpul, wajah anjing yang menyambar jiwa itu retak, bulunya rontok, dan daging serta darahnya memercik, memperlihatkan bagian tulang putih yang menakutkan. Dan tubuhnya setinggi 5.000 kaki diterbangkan oleh tinju Tan Yun, dan kemudian bergegas menuju Tan Yun lagi. Pada saat ini, anjing penyambar jiwa telah memasuki kondisi kekerasan. Itu benar-benar menjadi anjing gila, berteriak dengan marah dan bergegas menuju Tan Yun. Namun, apa yang membuat anjing penjamret jiwa merasa tertekan dan memuntahkan darah adalah bahwa setelah Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dia sedikit lebih cepat dari dirinya sendiri. Setiap kali dia ingin menggigit Tan Yun,
Tan Yun selalu bisa melarikan diri. Tan Yun, aku tidak percaya anjing ini tidak bisa menggigitmu. Anjing perampas jiwa itu meraung dan bergegas menuju Tan Yun lagi dan lagi. 2 jam kemudian, cahaya bulan menyelimuti langit dan bumi, menerangi rumah besar Kaisar Abadi dan tubuh-tubuh berserakan di bumi dengan radius 30 juta mil. Mengi. Saat ini, di atas alun-alun, anjing perampas jiwa itu lelah dan terengah-engah. Dia meluncurkan serangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak melukai Tan Yun. Pria ini layak untuk reinkarnasi Hongmeng Supreme. Jika dia terus seperti ini, Kaisar Abadi tidak akan bisa menangkapnya bahkan jika dia lelah sampai mati. Anjing ilahi berpikir untuk dirinya sendiri. Ada tatapan licik di pupilnya yang besar dan berkata diam-diam, untuk rencana hari ini, Kaisar Abadi hanya bisa menggunakan tongkat pembunuhnya. Jika Anda tidak dapat membunuh Tan Yun setelah tongkat pembunuh ditampilkan, Kaisar Abadi hanya dapat menanggung penghinaan, melarikan diri dan pergi ke dunia dewa untuk memberitahu 2 penguasa tertinggi identitas Tan Yun. Memikirkan hal ini, anjing perampas jiwa itu menarik napas dalam-dalam, memelototi Tan Yun, yang tampak ringan di kehampaan, dan berteriak, "Saya memberitahu Anda kekuatan anjing ini." Tan Yun berdiri dengan tangan ke bawah, tampak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Kamu seharusnya menggunakan kekuatan sihirmu sejak lama, jika tidak, bahkan jika kamu lelah sampai mati, kamu tidak bisa menyentuhku. Anjing, tunjukkan kekuatan sihirmu. Mencium pidato itu, anjing penyambar jiwa ilahi taringnya sangat ganas. Tan Yun, anjing ilahi ini akan membunuhmu. Kekuatan sihir anjing ilahi, dewa gila berubah. Tiba-tiba, napas yang sangat keras keluar dari anjing yang menyambar jiwa. Dewa gila 9 berubah, 9 anjing menghancurkan langit. Di samping anjing ilahi yang penyambar jiwa, bayangan virtual dari seekor anjing ilahi yang menyambar jiwa dengan panjang 5.000 kaki. Kemudian 8 ilusi keluar. Napas yang dipancarkan oleh setiap bayangan virtual sama mengerikannya dengan napas jiwa yang menyambar anjing ilahi. Pada saat berikutnya, 9 bayangan virtual memecahkan kehampaan dan mengepung Tan Yun. Apakah ini gila? 9 perubahan. Namanya terdengar bagus. Tan Yun tertawa, kamu bisa menghancurkan langit, tapi kamu tidak bisa menghancurkanku. Hongmeng membunuh formula pedang abadi, 9 Vena membunuh abadi. Oh, tidak, itu seharusnya 9 Vena yang membunuh anjing. Begitu suara Tan Yun jatuh, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan terserap ke dalam tangannya. Saat ini, tubuh Tan Yun bergerak ke arah pedang dan dengan panik menyuntikkan kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur, waktu dan ruang. Wosh, wosh. Tubuh seperti gunung Tan Yun berkedip 9 kali di udara, dan mengeluarkan 9 pembuluh darah untuk membunuh makhluk abadi sekaligus. Wah, wah, wah. 9 pedang brilian, yang panjangnya 10.000 kaki dan mengandung kekuatan 9 atribut, meledak dari pedang pembunuh Hongmeng saat ini, dan langit meledak dan bumi jatuh. Bangunan-bangunan megah di bawah tidak dapat menahan nafas 9 pedang, tetapi hancur berkeping-keping dan berubah menjadi reruntuhan. Ketika debu memenuhi langit dan menutupi langit dan bulan, 90.000 pedang zang, dengan suara keras yang tiba-tiba, memotong bayangan virtual dari 9 anjing perampas jiwa. Melihat adegan ini, anjing perampas jiwa ilahi hampir kehabisan akal. Saat ini, dia adalah anjing yang hilang. Dia berlari dengan kecepatan tinggi di langit malam. Saat melarikan diri menuju gerbang timur, dia meraung dengan marah. Tan Yun, dengan kecepatan anjing suci ini, sebelum kamu mengejar, kamu pasti bisa melarikan diri. Ketika anjing dewa ini melarikan diri, dia akan melapor kepada Tuan Chaos Supreme dan memintanya untuk mengirim tentara dewa untuk menangkapmu. Melarikan diri. Hehe, bisakah kamu melarikan diri? Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hongmeng dan terbang menuju anjing ilahi dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dalam kehampaan 5 juta mil di utara rumah Kaisar Abadi, Sang Guan Sui berpakaian putih berserakan, dan tubuhnya yang halus ditutupi dengan bekas luka yang mengejutkan. Terutama di lehernya, luka pedang sangat menyilaukan. Dia gemetar dalam kehampaan. Wajahnya pucat dan dia menatap Sen Subing,
yang berdiri di udara dengan pedang terbang di tangannya. Suaranya lemah dan berkata, "Tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia melayani tuanmu, Tan Yun." Mendengar pidato itu, Sen Subing berkata dengan lemah, "Bagaimana Anda melayani?" "Aku," Sang Guan Sue menggigit gigi peraknya. "Saya bersedia memberikan tubuh saya kepada Tuan sebagai budak dan pembantu." Tiba-tiba, Sen Subing tersenyum, "Apakah Anda memenuhi syarat untuk melayani suami saya?" "Itu konyol. Mati." Memegang pedang terbang, Sen Subing mengambil langkah ajaib ruang waktu dan memotong leher Sang Guan Sue. Sang Guan Sue bersandar dan membungkukkan punggungnya seperti busur. Ketika dia lolos dari pedang fatal, Sen Subing memutar tangan kirinya dan tiba-tiba mengenai dada Sang Guan Sue. Pof, pup, pup. Dada Sang Guan Sue runtuh dan memuntahkan 3 suap darah. Dia merasa pusing dan jatuh ke bawah. Engah. Sen Subing menukik ke bawah dan menikam alis Sang Guan Sue dengan pedang. Setelah membunuh Sang Guan Sue, Sen Subing melepaskan kesadaran abadinya, menyelimuti kehampaan 30 juta mil. Ditemukan bahwa Zenji telah mengalahkan Li Ting di tingkat ke-12 dari ranah Kaisar Agung. Adapun Zhuang Lingyun, orang kuat tingkat 12 Kaisar Agung, dia jelas bukan lawan Tuo Bai Yingying. Sen Subing berkata kepada Ouyang Duantian, "Ada yang bisa saya bantu?" "Terima kasih atas kebaikan Anda, Nyonya. Saya tidak butuh bantuan Anda." Pada saat ini, suara hormat Ouyang Duantian terdengar dari pikiran Sen Subing. "Hati-hati kalau begitu. Aku akan mengejar musuh." Setelah Sen Subing mendengar berita itu, dia menemukan bahwa ada jutaan penguasa kota di pintu keluar gerbang timur, selatan, barat dan utara, terutama di gerbang timur. Dia juga menemukan bahwa Tan Yun mengejar anjing perampas jiwa dan terbang menuju gerbang timur. Jadi Sen Subing mengambil langkah ajaib ruang waktu dan melesat ke gerbang timur. Pada saat ini, di bawah langit berbintang, Zhuang Lingyun berpura-pura tak terkalahkan. Tiba-tiba, dia melawan balik dengan keras dengan pedang, muncul di sisi kiri Tuo Bai Yingying, dan berkata dengan senyum muram, "Anak kecil, apakah kamu benar-benar berpikir penguasa kota bukan lawanmu? Haha, haha, kamu telah tertipu. Tuan kota meninggalkanmu dan menangkapmu hidup-hidup. Kamu adalah alat tawar-menawar untuk kehidupan Tuan kota." Engah. Zhuang Lingyun tertawa penuh semangat dan memotong lengan kiri Tuo Bai Yingying dengan pedang. Segera, Zhuang Lingyun memotong lengan kanan Tuo Bai Yingying dengan pedang. Suara mendesing. Zhuang Lingyun memegang pedang di tangan kanannya dan mencubit tenggorokan Tuo Bai Yingying dengan tangan kirinya. Namun, adegan berikutnya membuat Zhuang Lingyun merasakan ketakutan dari lubuk hatinya yang terdalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi lengan Tuo Bai Yingying terputus. Dia dengan cepat mengambil bahu yang harum dan menyembuhkan lengan yang patah. "Aku juga akan membiarkanmu merasakan rasa kehilangan lenganmu." Tuo Bai Yingying tampak acuh tak acuh, memegang pedang secara miring. Dalam percikan darah, pedang menarik busur dan memotong lengan Zhuang Lingyun. Puf puf. Tuo Bai Yingying memegang pedang di tangan kanannya. Setelah menikam puluhan pedang di dada Zhuang Lingyun dan bernafas, Tan Kou dengan ringan membuka jari Dewi. Tangan kirinya menjulurkan jari Giok Qian Qian dan dengan lembut menyentuh dahi Zhuang Lingyun, dan kepalanya pecah. Setelah membunuh Zhuang Lingyun, Tuo Bai Yingying melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyelimuti seluruh mansion Kaisar Abadi. Ketika dia menemukan dukungan Sen Subing menuju gerbang timur, dia berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke arah gerbang barat. "Keponakan Zenji, jangan bunuh aku. Aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahmu." Pada saat ini, permohonan belas kasihan Li Ting yang tua dan ketakutan menembus langit. Dia menatap Li Ting, tetapi melihat bahwa Li Ting terluka parah oleh Zenji. "Konyol, tapi aku ingat dengan sangat jelas. Bagaimana denganmu? Hubunganmu dengan ayahku sangat umum," kata Zenji. Dengan lambaian lengan gioknya, pedang terbang itu keluar dan menusuk kepala Li Ting. Tanpa setetes darah, dia menelannya ke tangan Zenji. Zenji melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyelimuti langit. Ketika dia menemukan bahwa Sen Subing terbang menuju gerbang timur dan Tuo Bai Yingying terbang menuju gerbang barat, dia menembak ke arah gerbang selatan. Gerbang timur Mansion Kaisar Abadi.
Hua. Darah merah berkumpul menjadi sungai darah dan mengalir keluar dari gerbang timur. Di bawah pintu keluar gerbang kota timur, ada kera iblis dengan ketinggian 5.000 kaki, memegang tongkat hitam besar, yang menjelaskan apa artinya satu orang yang bertanggung jawab atas celah dan 10.000 orang tidak diizinkan untuk membuka. Di depan kera tua, ada gunung darah yang ditumpuk oleh mayat. Orang-orang ini adalah penguasa kota yang ingin melarikan diri dari gerbang timur dan dibunuh oleh kera iblis. Kera pembunuh iblis berdiri dengan punggung menghadap gerbang kota dan menatap jutaan penguasa kota di kehampaan di depan. Sepasang mata besar mengungkapkan niat membunuhnya. Sekarang, kamu tidak bisa pergi sendiri hidup-hidup. Pada saat ini, pemimpin kota tingkat kelima dari kerajaan besar berteriak, hanya ketika kita bergegas keluar dari gerbang kota, kita akan memiliki harapan untuk hidup. Semua penguasa kota, ayo bergegas keluar bersama. Tanpa menunggu kata-kata penguasa kota, dia dipotong oleh kera iblis, cepat mati. Berdengung. Dalam runtuhnya kehampaan, kera iblis menghilang di tempat, dan muncul di kehampaan di depan jutaan penguasa kota dalam sekejap. Bang! Kera pembunuh iblis mengayunkan tongkat raksasa dan menyapu ribuan pasukan untuk membunuh penguasa kota dan ribuan penguasa kota mati. Keluar dari sini, kera iblis ini terlalu kuat. Ayo lari menuju gerbang selatan. Saya tidak tahu master kota mana yang berteriak. Kemudian, ketika jutaan penguasa kota hendak melarikan diri menuju gerbang selatan, sebuah suara yang tak terbantahkan terdengar dari langit barat, anjing ilahi ini adalah Kaisar Abadi ke-9. Sekarang semua orang mendengarkan perintah Kaisar Abadi dan tidak dapat melarikan diri. Mereka bergegas keluar dari gerbang timur bersama Kaisar Abadi. Pada saat ini, anjing penyambar jiwa, setinggi 5.000 kaki, berlari dari kekosongan barat menuju gerbang timur. Di pupilnya yang besar, itu mengungkapkan warna ketakutan yang dalam, karena Tan Yun masih mengejarnya. Ia tahu bahwa hanya jika ia bergegas keluar dari gerbang timur, ia akan memiliki kesempatan hidup. Jika tidak, hanya akan ada jalan buntu. Itu Kaisar Abadi. Kita diselamatkan. Ya, dengarkan perintah Kaisar Abadi dan bergegas keluar dari gerbang timur bersama-sama. Ketika jutaan penguasa kota menukik dan terbang menuju gerbang timur, kera iblis gagah tersenyum, memimpin dalam terbang ke tanah dan memblokir gerbang dengan pantatnya. Gagah, ayolah. Selama kamu semut bisa meledakkan kakek, kamu bisa melarikan diri. Jutaan penguasa kota menatap kera pembunuh dan tidak berani maju. Anjing perampas jiwa melangkah ke udara dan berkata dengan suara keras, sekelompok sampah yang tidak berguna, menjauh dari Kaisar Abadi, dan Kaisar Abadi akan menghadapinya. Ketika penguasa kota mencoba menghindarinya di udara, anjing penyambar jiwa setinggi 5.000 kaki menukik ke arah kera iblis. Anda adalah semut mol dari urutan ke-7 dari binatang kaisar di masa dewasa, dan Anda juga ingin menghentikan anjing ilahi ini. Jangan melebih-lebihkan kekuatanmu dan mati. Saat ini, Tan Yun, yang mengejarnya dari kehampaan, menguraikan senyum di mulutnya dan memandang dengan simpati pada anjing penyambar jiwa yang bergegas menuju kera iblis. Tan Yun tahu bahwa jiwa yang menyambar anjing ilahi memiliki kekuatan yang kuat dan tulang yang keras, tetapi dia tahu lebih baik bahwa tulang kera tua bahkan lebih keras. Membandingkan kekuatan dengan kera tua, bukankah itu lucu?